Cat rice. Oh, cats. Oh, yeah. Cat rice, yeah, but no cat because it's the portion is quite small for Indonesian people. Sebentar ya Mbak, saya siapkan. Yeah, like that. And then if you ask my competition, the different here. Mbak ini saya rekam sama saya ini ya suaranya. Ya, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Istighfar dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Yogyakarta. Di sini kemudian untuk mewawancari Mbak untuk mata kuliah saya di mata kuliah sejarah besar. Nah, di sini kita pegang sedikit bahwa itu adalah tentang mungkin sebelum saya tanya-tanya Mbak, boleh perkenalan dulu Mbak. Ibunya perkenalkan nama saya Dewi Putri, biasanya dipanggil Ani. Dengan Mbak Ani ya. Kalau untuk Mbak Ani sendiri, ini asli Jogja atau ya? Saya kebetulan lahirnya itu di Sumatera Barat. Cuma dari SMP itu udah sekolah di Jogja. Jadi di Jogja udah sekitar 10 tahun lebih. Jadi SD, jadi kuliahnya di luar Jogja, SMA-nya pindah di Jogja. Dari SMA kuliah di jadi udah lumayan lama. Kebetulan kan orang tua saya juga aslinya Jogja. Kalau Mbak Adi sendiri mengenal kopi jus ini udah lama atau kalau pertama kali ngeliat ya itu tuh di TV itu loh, di acara TV itu kan masuk ke Jogja, terus mereka ngasih tahu kok ada namanya kopi itu, terus dimasukin arang dan ternyata namanya kopi jos. Setelah saya tahu itu di TV-nya dibilangin kalau itu di Jogja, pengen nyoba gitu sensasi rasanya gimana. Akhirnya pas main ke Malioboro nyoba. Itu pertama kali nyoba kira-kira kapan? Pertama kali nyoba. Kan saya tahunya itu sekitar 2018. Pas main ke sini itu ya sekitar 2018 akhir lah. Saya lupa detailnya gitu, berarti nggak jauh lama ya dari pertama kali tahu. Nah, terus pas pertama kali nyoba kopi jus, gimana Mbak Ani ngeliatnya? Lihat ya visualnya, itu menarik banget karena arang ya, biasanya arang kan kita pakai untuk masak ya, dimasukin ke minuman, terus pas datang itu kayak bubuk gitu, satisfying banget. Pas ngeliat satisfying banget, terus pas dicoba sebenarnya rasanya nggak terlalu beda jauh sama yang biasanya saya beli atau saya beli. Karena ini kan saya belinya itu yang kopi susu dan biasanya saya juga belinya kopi susu. Rasanya nggak beda jauh, cuma waktu minum itu arangnya tuh kayak ikut minum gitu loh. Jadi ada sedikit sensasi berbeda dan itu kayaknya nggak mungkin ditemuin kalau kita beli di coffee shop sekarang atau di mana. Tapi kalau menariknya dari segi visual ya, kalau dari segi rasa berbeda jauh sama kopi biasa. Tapi tetap ada sesuatu yang menarik, beda tetap beda ya. Oke. Kalau dari Mbak Ani selain melihat visualnya, ada nggak sih hal lain yang buat tertarik untuk mencoba kopi jus? Tadi kan selain visualnya satisfying, terus rasanya juga kayak ada hal-hal yang menarik yang berbeda, suasananya gitu. Karena ini kan belinya di Malioboro. Dan Malioboro itu terkenalnya di Jogja tuh kayak tempat yang sangat nyaman banget. Sini kan di sekitar juga enak, gitu suasananya ada kereta di jalanannya. Makanya mohon maaf dari tadi saya ngeliatnya ke sana, kamu di depan kan. Oke, karena vibes-nya ya. Kalau Anda zaman sekarang tuh kayak vibes-nya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Mbak Ani. Kalau minumnya atau seberapa sering sih Mbak Ani mengkonsumsi kopi jus? Nggak terlalu sering sih, cuma kalau pas main ke Malioboro aja mampir, karena rasanya mungkin sekitar 2 bulan sekali atau sebulan sekali, pokoknya pas kebetulan kalau main ke Malioboro terus mampir ke sini sekalian. Berarti nggak nanti, tapi kalau lagi main gitu sekalian ke sini ya. Terus kalau dari pertama kali nyoba sama sekarang ada nggak hal yang berbeda? Sejauh ini ya, dari ini saya minum enggak. Maksudnya ya rasanya tetap enak, sesuai lah kualitasnya. Dan saya tuh orangnya nggak yang terlalu suka manis
di sini itu rasanya nggak yang semanis itu, jadi pas. Dari segi rasa nggak ada beda ya. Konsisten. Ya betul, konsisten. Kalau dari kalau saya baca-baca ya Mbak, kalau arang di kopi jus itu ada manfaat untuk kesehatan. Kalau Mbak Adi sendiri ngerasa nggak kalau udah ngerasa arang? Udah, kalau minum langsung rasanya ada manfaatnya gitu enggak sih. Cuma apa emang yang Mbak tahu apa? Kebetulan saya Kalau- kurang tahu. Kalau kemarin sih yang dari saya tahu ya, itu tuh ada buat kayak masuk angin gitu katanya. Saya dengar tuh saya baca-baca tuh katanya Berarti bisa. saya lumayan sering ngopi di sini ada manfaat, nggak cuma menghabiskan. Tapi mungkin belum nggak secara langsung terasa ya, cuma tapi ada rasanya gitu ya. Nggak apa ya, nggak secara langsung terasa tapi ada ini ya. Terus kan sekarang Mbak di Jogja sendiri ya, kita kan udah melihat banyak coffee shop sekitar banyak banget. ya. Dan sekarang sedangkan kopi jus ini kan dijualnya kayak di angkringan ini ya. Menurut Mbak kalau menanggapi hal tersebut gimana? Menanggapi banyaknya Ya, coffee shop. itu apakah kalau menurut Mbak coffee shop ini mulai tergeser atau Kalau menurut saya tergeser enggak sih, karena kan yang kopi jas ini kan di angkringan gini suasananya pasti beda sama yang ada di kafe. Dan mahasiswa itu teman-teman saya, setahu saya kalau yang di coffee shop itu kan mereka juga nyari suasananya yang comfy, yang nggak terlalu ramai karena mereka sambil ngerjain juga. Jadi beda banget, suasananya beda, jadi nggak, menurut saya nggak mungkin tergantikan. Selain itu harganya ternyata nggak terlalu yang dibandingkan. Maksudnya di sini kan tadi saya lihat itu 8.000 dan itu tuh masih worth it banget. Kalau ke Malioboro nyoba itu nggak yang keberatan gitu. apalagi vibes-nya kayak gini ya Mbak, ada kereta, Saya ingat kereta, Jogja malam beda banget. Terus kalau di coffee shop itu rata-rata sekarang harganya udah lumayan. ya mahal sih, 20.000 ke atas juga kopi kecil Kalau aja iya, kalau coffee shopnya yang anak zaman now sering datangi gitu ya, itu udah harganya lumayan. lebih ya. Terus kalau menurut Mbak tantangan apa sih yang menjadi tantangan utama untuk apa sih kayak terjualnya kopi jus gitu yang dihadapi oleh terjualnya kopi jus Tantangannya apa ya? Mungkin ya karena banyak sekarang itu tadi ya, coffee shop yang ada di Jogja itu udah banyaknya tuh udah nggak banyak lagi, banyak banget. Jadi saingannya itu pasti banyak. Cuma karena dia ada perbedaannya, ada ciri khasnya, jadi menurut saya itu juga nggak menjadi hal yang akan membuat mereka tertinggal dari yang lainnya. Nggak terlalu, tantangannya nggak terlalu banyak. Cuma karena tantangannya ini tadi saya jalan Malioboro itu ada beberapa kopi jas yang mungkin antara sesama pedagang. tantangan di marketingnya juga ya penjualan. Kalau Mbak sendiri mungkin ada nggak tertarik untuk mengajak misalnya temen nih yang belum pernah nyoba, ayo coba aja kalau kasih misal dari kan Mbak juga ini pernah di luar Jogja ya, ada temen di luar Jogja, misal nanti ke Jogja terus mau nggak ngajaknya buat kayak ayo cobain kopi jus. Mau sih, dan saya udah pernah sih kebetulan ya. Saya kan punya teman saya kemarin pernah kuliah di Jogja, terus pas saya ajak ke sini saya ngomong kalau misalnya kopinya dikasih arang dan dia tertarik, terus kita langsung nyoba. Dan dia itu bilang ke saya kalau sensasinya berbeda dengan coffee shop lainnya. Menarik kok kata dia. Mungkin mencoba anak ini ya, anak skena gitu ya, anak Iya. anak kopi shop Iya. Mungkin ada nggak kata-kata paling dari kayak maksudnya klasik aja juga buat kopi jus dan penjualnya dan orang-orang juga Ya saya sih kalau kopi jasnya semoga terus terlestarikan dan di zaman-zaman berikutnya tetap ada dan masih banyak anak-anak muda yang mau mencoba, karena walaupun rasanya nggak berbeda tetap ada sensasi
mengucapkan terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktunya ya Mbak. Tempe, tempe and egg. The yellow one is egg. Dah. Boleh nih, Ra? Udah nggak usah. Spicy, right? Jebuna kerikot, awas deh. Kerikot.